Oke, berarti saya geser di sini. Jadi kita punya, ya, oke. Nah, ini setelah saya geser, jadi saya yang kesulitan ini teman-teman. Ya, nah ini teknologi ternyata juga terkendala di sini ya. Oke, ya, oke, oke. Kita, aduh, maaf teman-teman ternyata. Bentar, kita geser dulu ya. Semoga. Kalau ini masih terlihat kah? Cukup jelas? Masih, Pak. Ya, cukup jelas. Kalau cukup jelas. Ini kalau saya geser, ternyata saya kesulitan untuk menulis di sini. Ya, semoga aman. Oke, jadi kita punya 4 bilangan bulat. Oke ya teman-teman ya. Waduh, maaf ini ternyata kalau saya sebentar gabungkan di sini ternyata jadi agak kurang sensitif. Saya pakai layar biasa saja di sini. Ya, mohon maaf teman-teman ya karena ini saya agak kesulitan untuk menggunakan pensil saya. Oke. Ya, oke ya. Jadi ini ada 4 bilangan. Kita misalkan aja teman-teman ya. Bilangannya A, ya, B, ya, B, C, dan D begitu ya. Oke teman-teman, karena ini adalah bilangan genap, begitu ya, bilangan genap, maka kita bisa memiliki aturan begitu ya. Aduh maaf ini teman-teman ya, kenapa pensilnya jadi begini? Aduh. Maaf Pak Steven dan teman-teman, ini ternyata saya terkendala di pensil saya. Jadi ini laptopnya sangat, ya. Oke teman-teman ya, saya coba lanjutkan, semoga tidak terkendala ini ya. Ya. Oke, jadi 4 bilangan bulat tadi kita umpamakan bilangan itu adalah A, B, C, dan D begitu ya. Jadi misalkan urutan pertama bilangan A itu kita namakan tetap A begitu ya. Karena dia bilangan bulat, kalau bilangan pertamanya A, maka bilangan keduanya A ditambah dengan 2. Betul kah? Karena bilangan genap ya teman-teman ya. Maka selisihnya juga genap ya. Kalau bilangan pertama A, maka bilangan yang kedua adalah A plus 2. Kemudian untuk bilangan yang ketiga berarti A plus berapa teman-teman? Kalau bilangan yang kedua A plus 2, maka bilangan yang ketiga A plus berapa? A plus 4. Dari mana ini? Karena bilangan yang ketiga C itu merupakan B ditambah dengan 2. Karena bilangan keduanya B begitu ya. Maka C-nya sama dengan B ditambah 2. B-nya sendiri tadi sama dengan A plus 2. Nah, ini kalau kita masukkan B-nya tadi adalah
A. Aduh, maaf teman-teman, ini kenapa pensilnya jadi begini ya? Dua, ya, mohon maaf teman-teman, ternyata pensilnya tidak bersahabat ya. Jadi B-nya tadi kan kita dapatkan A plus 2 ya. Nah, ini A plus 2. Sehingga kita bisa masukkan berarti A plus 2 ditambah 2 lagi, sehingga hasilnya adalah A plus 4. Berarti yang bilangan yang ketiga, berarti sama dengan yang tadi teman-teman. Jadi kalau yang bilangan kedua ditambah 2, kalau bilangan yang ketiga plus 4, berarti yang berikutnya berarti tambah 2 lagi. 4 tambah 2 jadi 6. Nah, sehingga dari sini, kalau ini dijumlahkan begitu ya, kalau ini dijumlahkan, maka nanti hasilnya akan sama dengan 44 gitu. Jadi kalau dijumlahkan semuanya nanti hasilnya 44. Nah, sekarang kita masukkan di sini. Dari bilangan yang pertama tadi, teman-teman. Jadi kita jumlahkan turun ke bawah, begitu ya. Kita lihat di sini, A ditambah A, ditambah A, ditambah A. Berarti A-nya ada 4 sekarang. Ada 4A. Nah, kemudian konstantanya kita jumlahkan juga. Berarti 2 ditambah 4 ditambah 6. Berarti ditambah dengan 12. Aduh, maaf teman-teman, ini saya coba untuk ulang lagi. Semoga bisa lancar ya. Oke, tadi hasilnya berapa? 12 ya teman-teman ya. 12 begitu ya. Ya, sekarang kita masukkan di sini 4A ditambah dengan 12 hasilnya 44. Nah, sekarang yang memiliki variabel dengan nilai yang sama, kita jadikan satu. Berarti di sini ada 44, terus ini 12-nya kita pindahkan ke sana. Ini 12. Nah, sekarang kita dapatkan 4A, hasilnya berapa ini? Berapa teman-teman? 32, Pak. Oke, 32. Dua. Iya, 32. Ini berapa A? Hanya 4A-nya? dua. Iya, hasilnya 8. 32. Kedua. Iya, sehingga, maaf teman-teman ya, berarti A-nya hasilnya berapa ini? 8. 8. 8 ya. Nah, A-nya 8. A-nya 8. Berarti A ini tadi kan bilangan yang pertama ya. Berarti ini bilangan yang paling kecil adalah 8. Berarti terkecilnya 8. Sekarang yang terbesarnya tadi kita beri simbol apa? D ya. D. Ya, maka D-nya akan sama dengan A. 14. 8 Ya, tambah A ditambah dengan 6 ya. Berarti A-nya tadi berapa? 8. 8 tambah 6. Iya, ditambah dengan 6. Berarti hasilnya? 14. Iya, hasilnya 14. Begitu. Oke, jadi ini bilangan terbesarnya adalah 14, kemudian bilangan terkecilnya adalah 8, begitu teman-teman. Oke ya, yang ini bagian ini aman? Aman? Iya, Pak. Aman ya? Oke, sekarang kalau Aman, kita, Pak. ya, aman ya? Oke, sekarang yang kedua teman-teman. Nah, kalau kita lihat yang kedua ini, biasanya kita akan merasa kesulitan pada saat kita bicara tentang bilangan-bilangan berpangkat yang nilainya besar begitu ya. Sehingga seakan-akan kita akan kesulitan mengerjakan ini. Nah, caranya gimana? Teman-teman tidak usah menghitung ya, 6 pangkat 3 itu berapa,
14 pangkat 2 itu berapa, 21 pangkat 2 itu berapa, supaya teman-teman tidak berhitung pada bilangan-bilangan yang besar. Caranya bagaimana? Cara yang paling mudah kita lakukan adalah kita tetap menuliskan bilangan-bilangan itu dengan nilai yang belum kita tentukan hasilnya. Misalkan 6 pangkat 3. Biarkan kita tulis 6 kali 6 kali 6 dulu, teman-teman. Aduh. Ya, kita tetap tulis di sini begitu. Saya terpaksa pakai kursor, teman-teman, sehingga mohon maaf jika bilangannya kurang begitu bagus begitu ya. Ini yang pertama, ini yang 6 pangkat 3-nya. Kemudian yang kedua, yang 14 pangkat 2 tetap kita tulis. Ya, 14 kali 14 begitu. Kemudian yang 21 juga sama, teman-teman. Ini 21 dikalikan dengan 21. Nah, sebenarnya kita bisa bermain di bilangan-bilangan ini, teman-teman, supaya nanti kita tidak terlalu berurusan dengan bilangan-bilangan yang besar. Nah, misalkan yang di sebelah sini, misalkan. Ini sama-sama kita bagi 3. Yang 6 dapatnya berapa? 2. 2. Yang 21 dapatnya 7. 7. Oke. Ini juga sama. Ini dapatnya 2. Oke ya. Yang sini juga dapatnya 7. Nah, sekarang dari sini, teman-teman, kita bisa mengoperasikan lagi dengan bilangan yang lain. Kita punya 14 dan kita punya 7 di sini. Maka ini bisa dicoret cantik di sini. 7-nya hilang, 14-nya sisa berapa? 2, gitu ya. 7-nya juga hilang, 14-nya sisa 2. Dari sini kita hanya akan mengalihkan bilangan-bilangan yang kecil. Yaitu berapa ini? 2 kali 2 dikalikan Kali 6 kali 6 dikalikan. 24. kali 2. Jadi jadinya berapa ini? 496 Pak. 96 ya hasilnya ya. Ya Pak. Oke, hasilnya 90. Gimana, teman-teman? Lebih mudah daripada kita harus mengalihkan dulu 21 berapa begitu. Sampai di sini aman yang ini? Aman Pak. Aman ya. Jadi hasilnya 96. Jadi ini cara yang paling sederhana, teman-teman. Biasanya kita ngitungnya lama karena kita kalikan dulu. 21 kuadrat berapa ya? 14 kuadrat berapa ya? Akhirnya menjadi bilangan-bilangan yang sangat besar sehingga kita sudah kehabisan waktu. Padahal waktunya sangat singkat begitu. Nah, ini trik yang bisa kita lakukan supaya kita tidak berhadapan dengan bilangan-bilangan yang besar. Sama juga untuk soal yang berikutnya ini, teman-teman. Kalau kita lihat di sini. Ini juga sama. Kalau kita lihat di sini, apa yang kita pikirkan dari soal ini? Sulit atau mudah? Lumayan susah Pak. Lumayan susah ya. Ya, teman-teman, kalau sekilas kita lihat, ini akan menjadi soal yang susah begitu. Sehingga soal yang susah ini kemudian kita coba untuk sederhanakan seperti yang tadi begitu. Caranya bagaimana? Teman-teman, yakinlah pada setiap soal itu pasti istimewa. Kenapa istimewa? Pasti kita bisa sederhanakan soal itu begitu. Jadi itu yang harus kita yakini dulu. Ini soal pasti istimewa. Nah, bentuk soal-soal yang seperti ini biasanya kita bisa menyederhanakan itu dengan mencari bilangan atau faktor bilangan dari bilangan yang ada di dalam akar ini sehingga dia bisa dicari akar pangkat 2-nya. Misalkan kita punya 2 akar 54. Oke ya, saya tulis di sini dulu ya. 2 akar 54 ditambah dengan 4 akar 6. Betapa sulitnya saya menulis dengan mouse ini, teman-teman ya. Akar 12. Nah,
Sekarang kita punya bilangan yang bisa kita sederhanakan, yaitu 54 dan 12, teman-teman. 54 itu kalau kita mau keluarkan supaya ada bilangan yang bisa diakarkan. Bilangan berapa ini, teman-teman, yang 54 ini? 9 kali 5. 9 kali 5, 9 kali 5, apakah 54? 9 kali 6. 6. 9 Oke, kali 6. 9 kali 6 kita masukkan di sini. Jadi akar dari berapa tadi? 9 9 kali 6. kali 6 ya. Kita tulis di sini kali 6. Oke. Ditambah. Nah, pasti dia istimewa karena di sini ada 6-nya ya. Pasti ada kaitannya, teman-teman. Ini masih 4 akar 6 ya. Terus yang di bawah yang 12. 4 kali 3. Ah, mantap. 4 kali 3. Oke. Dari sini 9-nya apakah bisa kita keluarkan? Iya, Pak. Jadi 3. Oke. Jadi 3, mantap. Oke ya. Akar berapa? 6. 6 ditambah Ya. dengan 4 akar 4 6. akar 6. Oke. Nah, sekarang kita bagi dengan 4-nya bisa keluar ya. Jadi Iya, berapa Pak. ini? 2, Pak. 2 akar Akar 3. 3. Ya, kita lanjutkan di sini ya, teman-teman ya. Sekarang 2 kali 3 berapa? 6 6 akar 6. akar 6. Oke. Kemudian ditambah 4 4 akar 6. akar 6 ya. Iya, Oke. Pak. Dibagi dengan 2 2 akar 3. akar 3. Oke. Ya, di sini kan sudah mulai ada bentuk yang sama, teman-teman ya. Di sini punya bentuk akar 6, di sini juga akar 6. Berarti bisa dijumlahkan. Ya, ini jadi berapa ini, teman-teman? 10 akar 6. Ah, oke. Menjadi 10 akar 6. Oke. Dibagi dengan 2 2 akar 6. akar 3. Oke. Bisa dioperasikan 10 dengan 2. 2. Jadi berapa ini? 5. Oke. Jadi 5 5 akar 6. Akar 2. Ah, mantap sekali. Ada di sana? Ya, Pak. Oke. D. Jadi mudah sekarang? Oke ya, teman-teman ya. Ya, kalau kita lihat tadi, seakan-akan soal ini menjadi soal yang sulit untuk dikerjakan. Tetapi pada saat kita mencoba mengubah itu ke dalam bentuk yang sederhana. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita punya akar 6 di sini, dan ini kita punya 54 gitu. Pasti ada kaitannya dengan 6. Makanya kita cari 6 dikali berapa yang hasilnya 54, yang nanti bisa dikeluarkan. Oke, karena di sini ada 6, pasti nanti ada kaitannya dengan yang di bawah. Jadi pesan saya tadi, pasti ini istimewa. Itu dulu yang harus kita pegang. Supaya kita tidak terpengaruh, waduh, soalnya sulit ini gitu. Jadi kita cermati dulu, bentuk istimewanya apa ya? Nah, itu ya teman-teman ya. Pasti istimewa gitu. Oke? Nomor 3 aman? Aman, Pak. Aman ya? Oke, sekarang yang berikutnya. Teman-teman diminta untuk menentukan jumlahnya. Oke, perhatikan di sini. Kalau ini gampang, jumlahnya berapa? Gampang ya? 9. 9. Gampang sekali, hasilnya 9. Kalau yang ini, berapa jumlahnya? Masih mikir juga ya? Hasilnya berapa? Bisa ditebak? Berapa teman-teman? Hasilnya berapa ini? Berapa? 27? Yakin? Ya? Yakin? 36 Ada? mungkin, Pak. Oke, 36. Mantap ya. Oke. Perhatikan di sini teman-teman ya. Perhatikan di sini ya. Kalau
N-nya ada 3, hasilnya 9. 9. 1 sampai dengan bilangan yang ke-11 ini ada berapa bilangan di sini, teman-teman? Kalau ini tadi kan N-nya ada 3 ya? Ya. Oke, ini sampai sini ada berapa bilangan? Ada 10. 10. 10? 11? Hati-hati teman-teman, ini 1, 3 ya, 1, 3, 5. Berarti ini hanya bilangan ganjil saja loh. 1, Ada 3, 5, 7, 9. Hah? Yakin? 5, 3, 1, 3, 5, 5, 9. 7, 9, 6, 6, Berarti ada berapa? Ada 6. 6, Ya kan? Di sini kan ada berapa? Ada 5 toh? 5, 5, 7, baru 7, 9. 9 kan? Ya, Benar enggak? Ya kan? Berarti ada berapa bilangan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bilangan. Kalau ini bisa dihitung teman-teman. Tapi kalau nanti banyak akan susah ya. Caranya gimana teman-teman? Untuk menentukan N-nya ini secara mudah. Perhatikan di sini teman-teman. Ini kan bilangan ganjil. Ya, bilangan ganjil. Kalau semua dimasukkan, bilangan aslinya, ya misalkan 1 sampai dengan yang genapnya 12 begitu ya, 1 sampai 12, itu kan totalnya semua 12 bilangan ya. Tapi kalau hanya diambil ganjilnya saja, misalkan ini 1 sampai dengan 12, begitu teman-teman. Ini N-nya kan ada 12. Betul tidak? Betul? Iya. Ya. ya. Kalau hanya diambil yang genapnya saja, berarti 12 tadi dibagi berapa? 2. 2, gitu. Oke ya, sampai di sini aman dulu untuk menentukannya. Berarti caranya gampang, teman-teman. Berarti kalau ini sampai 1 sampai dengan 11, maka ini sebenarnya bilangan aslinya 1 sampai 12. Karena hanya ganjilnya saja berarti diambil yang 11. iya. Sampai 11 saja berarti ada 6. Kalau 1 sampai dengan ganjil yang ke-15, berarti N-nya berapa? N-nya 15. Oke, 15. Kalau ganjilnya saja, maaf. Ganjilnya saja. 3. 6, Berapa bilangan? 8. Pinter sekali. Kenapa 8? Karena tadi sampai 11, 6. Oke. Terus Sampai ditambah 15 lagi. berarti? Iya, berarti 8. 13 dan 15. Oke. Kalau 1 sampai dengan bilangan ganjil yang ke-25, berarti N-nya berapa? N-nya berapa? Caranya gimana, teman-teman? Berapa? 12. 13. 13? Iya. 13? 13 ya? Ya? Ya. 13 ya? Caranya dari Iya. mana? Tinggal 1 ini ditambah ini bagi 2 kan? Ini juga sama kan? 1 tambah 15 bagi 2. Ini juga sama. Iya, iya. Gitu ya, Iya, teman-teman ya? Iya. Bisa ya? Iya, Oke Pak. ya? Aman ya? Nah, ini kita harus sepakati dulu supaya nanti akan mudah untuk kita tentukan. Ya, sekarang kita lihat sama-sama. Ini saya hapus dulu ya. Jadi kalau kita masih dalam jumlah yang seperti ini, teman-teman, maka ini akan menjadi sesuatu yang masih bisa kita hitung begitu ya. Tapi pada saat saya lanjutkan dengan ini sekarang. Nah, mau dihitung satu-satu pasti akan susah. Benar tidak, teman-teman? Benar, Pak. Nah, Iya. ini perhatikan di sini tadi. Kalau N-nya, ini tadi N-nya 3, hasilnya 9. Kalau N-nya 6, hasilnya berapa, teman-teman? 36. 36. Ini kalau yang ini N-nya berapa? N-nya 9. Oh, N-nya N-nya berapa? 500. Pinter banget. 500. 500. Oke. 500. Kalau N-nya 500, berarti hasil penjumlahannya berapa?
Kalau 20. 3, 9. 6, 36. Kali 6, 36. Berarti kalau 500? 250.000. Berarti 500 dikalikan dengan 500. 500. Oke. Berarti hasilnya berapa? 250.000. Iya, 250.000. Oke. Dari sini apa yang saya mau katakan teman-teman? Pasti ada pola yang istimewa, ada bentuk yang istimewa gitu. Coba bayangkan kalau kita harus mengingat-ingat persamaan ya, persamaan dari menentukan jumlah bilangan ganjil, kita pasti lupa. Rumusnya apa ya? Pasti lupa gitu, teman-teman. Ini yang kita harus mengubah cara pandang kita. Kalau kita harus mengingat-ingat, kalau ingat puji Tuhan begitu ya. Tapi kalau kita lupa, ya kita mencoba untuk mencari polanya begitu.